Faktor X yang kemudian saya susah untuk menceritakan. Ini persoalan Ahlussunnah dengan Wahabi. Karena selama ini saya orang yang sangat ditolak sama Wahabi. Dan saya melihat barisan Wahabi itu hari ini menjadi masalah. Nah, padahal Gelora sama PKS kan 11-12 kan? Oke. Nah, ini sungguh sikap yang menurut kami kurang konsisten. Oke. Kalau you menolak PKS, alasannya sedikit-sedikit ada Wahabi. Iya. Harusnya you juga harus menolak Gelora karena sama. Sama. Oke. Kembali lagi di channel Wah, semoga mendapat berkah. Baik, itu tadi merupakan cuplikan jawaban dari Kiai Marzuki yang dengan tegas menyangkal kaum-kaum yang enggan mendukung Anies dengan alasan adanya partai PKS dan Wahabi dalam partai koalisinya. Kenapa saya memutuskan kemudian tidak mendukung Mas Anies? Yang pertama, komunikasi saya dengan Mas Prabowo satu jauh lebih lama. Kemudian yang kedua, ada faktor X yang kemudian saya susah untuk menceritakan. Ini persoalan Ahlussunnah dengan Wahabi. Karena selama ini saya orang yang sangat ditolak sama Wahabi. Dan saya melihat barisan Wahabi itu hari ini menjadi masalah. Kalau personalnya, saya nggak akan terlibat. Tapi bahwa ada faktor X di sini saya katakan Wahabi mendukung Mas Anies yang selama ini saya sangat dimusuhi sama Wahabi, itu yang menjadi. Itu tadi pernyataan Gus Miftah yang menyampaikan alasan keengganannya dalam mendukung Anies Muhaimin karena sudah sejak lama dimusuhi oleh Wahabi, di mana di sisi lain juga merupakan partai koalisi Anies Muhaimin. Selanjutnya, pertanyaan Gus Miftah ini secara tegas langsung dibantah oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. PKS itu kan pecah, ada PKS, ada Gelora. Iya. Yang Anies Mata sama Fahri Hamzah. Iya. Gelora ini dukung Prabowo. Iya. Nah, kadang si pendukung Prabowo itu mau Anies, Amin. Alasannya ada PKS-nya. Iya. Tapi mau Prabowo, padahal di situ ada Geloranya. Oke. Nah, padahal Gelora sama PKS kan 11-12 kan? Oke. Nah, ini sungguh sikap yang menurut kami kurang konsisten. Oke. Kalau you menolak PKS, alasannya sedikit-sedikit ada Wahabi. Iya. Harusnya you juga harus menolak Gelora karena sama. Sama. Oke. Tapi Ini bukan kami ngeritik PKS. oke. Kami itu ngeritik teman yang ngemoh sama Amin, alasannya ada PKS. Oke. Tapi menerima Prabowo padahal ada Geloranya. Harusnya kalau moh Amin gara-gara ada PKS-nya, you harus moh juga terhadap Prabowo karena ada Geloranya. Oke. Nah, sudah sangat jelas penyampaian dari Kiai Marzuki tadi bahwa jika tidak mau mendukung Anies Muhaimin karena adanya PKS, semestinya harus konsisten, jangan juga mendukung Prabowo karena di partai koalisi Prabowo juga ada partai Gelora yang merupakan partai pecahan dari PKS. Tapi di sisi lain, Kiai Marzuki pernah menyatakan bahwa jika orang NU gabung PKS, maka baiatnya batal. Bagaimana tanggapannya? NU itu enggak kaku. Oh, enggak kaku, supel ya. NU itu maaf, Ya. ada ex-PKI. Oh, sorry, ini ya, oke. Perlawanan NU kepada PKI kayak begitu tahun 65. Tapi ketika ex-PKI itu sudah mau sholat, sudah mau zikiran, tahlilan, selesai sudah. Selesai. Oke, jadi Sudah itu mau Pancasila. NU yang PKI yang tobat. Nah, sekarang dengan orang yang dikhawatirkan Wahabi. Ketika mereka sudah mau ke NU, sudah mau wirid sama dengan NU, sudah mau kunut subuh kayak NU, sudah mau tahlil maulid kayak NU, maka salah kalau kepada mereka kita tetap melawan. Nah, kalau mereka berubah, harusnya sikap kita kepada mereka juga berubah. Tapi kan Pak Anies kan dari dulu nggak pernah dia tunjukkan hal-hal yang sangat ekstrim dalam hal beragama. Kalau di kampung-kampung secara umum kadang dulu sebelum PKS berubah ini, Ya. dulu memang beberapa ustadz PKS kadang mempermasalahkan tradisi NU, tahlilan, maulid. Nah, Tapi kan PKS itu bukannya hanya Anies, apa? bukannya Anies. Oh, Aniesnya enggak. Enggak. Maksud kami begini, orang ngeritik pendukung Anies, alasannya ada PKS-nya. I see. Terus dari pihak sebelah jawab, loh kalau PKS apa mau berubah,
masuk kita tetap kaku nggak berubah. Oke. Lalu kalau kamu menolak Anies gara-gara ada PKS-nya, tapi kau terima Prabowo padahal ada gelurannya, nah gimana? Anda nggak konsisten. Oke. Dan kemarin waktu di Jombang malam kemarin PKS presidennya datang kan? PKS itu ngaji ke sini berwirid baca sholat sudah mau. Terus ila hadrati nama tawasul kan, Iya, juga tawasul. sudah mau. Oke. Nah kewajiban ulama itu bimbing, Oke. bimbing yang belum sholat dibimbing supaya sholat, yang akhlak kurang baik dibimbing supaya akhlaknya jadi baik, yang mungkin ikut-ikutan Wahabi atau apa dibimbing supaya menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Oke. Nah kayak begitu. Kalau Pak Anies gak ada masalah kan dengan segala ke-NU-an Anies itu itu kan? kan muridnya Nurholis Majid. Iya. Nah orang menerima Nurholis Majid menolak Anies itu lucu. Oke. Nih, dia kadernya Pak Nurholis, dia dulu rektor Paramadina. Iya. Ya. Dan nyun sewu. Kalau mengusung Anies itu salah, Gerindra juga salah dong. Dulu mengusung Anies saat di Pilgub. Iya. Kak Prabowo itu merasa salah sekarang karena ada pesaing soalnya. Bukan salah, merasa salah dia karena jadi saingannya. Ya. Baik, sudah kita dengarkan secara gamblang alasan kenapa NU saat ini bisa lebih fleksibel dan mau bersama-sama melangkah dengan partai PKS. Karena orang-orang PKS pun sudah berubah sikap untuk sedikit demi sedikit mengikuti amaliyah NU dan tidak lagi mempermasalahkan dan mengkritik amaliyah NU. Nah, setelah membahas tadi, sekarang menurut Kiai Haji Marzuki, adakah kriteria lain yang menjadi kualifikasi bagi seorang pemimpin mendatang? Bagi kami harus nasionalis. Oke, nasionalis. Oke. Nah Bisa orang juga dijabarkan. kadang meragukan nasionalismenya Anies. Wah, itu salah betul tuh. Ya, terus kami juga jawab mereka, kakeknya itu pahlawan Iya, salah. yang betul. melobi negara-negara Timur Tengah secara mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu antara lain kakeknya Iya. Mas Anies. Dan ada partai Arab Indonesia itu tujuannya kemerdekaan tuh partai Anaknya Arab. juga. Iya. Terus Anies itu pengkaderannya lewat HMI, Oke, iya. bukan HTI. Ngapain HMI kok dituduh nggak nasionalis? Iya. Ini mama tujuan yang nggak objektif. Lalu jangan suudon dengan KPU. Ketika KPU menetapkan calon ini sah, itu mesti sudah melewati screening, sudah melewati uji ideologi macam-macam. Iya. Dan di situ tentu ada intel macam-macam. Iya. Kalau KPU mengesahkan, artinya beres sudah. Nah, KPU nggak mempermasalahkan, kenapa kamu mempermasalahkan? Emang kamu lebih lah ahli di bidang ini, masalah ideologi seseorang daripada KPU dan tim. Nah, bagi kami nasionalisme ini cukup. Wah, dulu dia ketua senat mahasiswa UGM tuh zaman Nah, ya. sama saya. Ya betul. Kalau tidak nasionalis nggak akan dipilih. Nggak mungkin. dia. Iya. Nasionalisme, ya sekali lagi nasionalisme menjadi bagian terpenting sebagai prasyarat seorang pemimpin bangsa. Namun sayangnya masih banyak orang yang meragukan nasionalisme Pak Anies Baswedan karena secara nasab merupakan keturunan Arab. Namun hal ini juga langsung dibantah oleh Kiai Marzuki yang mengatakan bahwa kakek Anies Baswedan adalah seorang pahlawan yang berjasa melobi-lobi negara Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain seorang pemimpin haruslah nasionalis, apa kira-kira yang perlu dimiliki oleh pemimpin? Menurut kami diterima oleh rakyat. Diterima oleh rakyat. Diterima oleh rakyat itu menang tanpa intimidasi, Oke. menang tanpa manipulasi, Oke. asli menang. Indikatornya kalau untuk Kalau menang tapi agak maksa-maksa, lurah-lurah yang punya masalah dengan mengelola ADD dipanggil, yuk kalau nggak ini diperkarakan, tapi kalau dukung ini Anda aman. Itu yang kayak begini kalau menang sebetulnya bukan menang karena dicintai rakyat. Oke, karena mengintimidasi rakyat. Agak kepekso dan Agak kepekso. macam-macam.
Dari mana indikatornya Pak Kiai melihat bahwa Anies tidak maksa rakyat? Indikatornya apa? Dia bukan jalur pemerintah. Oke, dia bukan Nggak penguasa dompleng ya. pemerintah. Iya. Nggak ada pejabat tim seksnya, nggak ada yang jadi pejabat. Iya. Bagaimana bisa memaksa mengintimidasi? Sementara ada calon yang nempel kepada pemerintah. Ya, Malah anaknya pemerintah. Ya? kalau alam bisa siapa? Iya. Gitu. Jadi kayak Anies itu kalau dituduh maksa mengintimidasi nggak mungkin. Nah, yang lain mungkin. Oke. Terus itu tadi sebetulnya plus diterima oleh dunia internasional. Oke, plus diterima dunia internasional. Orang-orang yang maaf Iya. lalu punya track record yang mungkin terkait dengan pelanggaran HAM atau apa, itu kalau jadi Indonesia bisa dirujak. Oke. Iya. Amnesty Internasional nggak mungkin diam, Oke. dan aktivis kemanusiaan HAM internasional nggak mungkin diam. Iya. Nah, disitulah maaf Indonesia bisa darurat hukum Iya. dan segala macam. Dan kalau masalah dan stabilitas politik sampai going ke geopolitiknya bermasalah, nanti kepercayaan asing kepada Indonesia juga turun, investasi juga turun, kerjasama juga nggak mau. Wah, ini menarik ini. Memang Jadi kalau bisa itu punya kepala negara yang nggak punya masalah. nggak punya masalah di dunia internasional, tapi bisa bergaul di dunia internasional. Nah, dan nggak punya masa lalu. Iya, karena ada calon yang bisa bergaul tapi ada masalah. Ada calon yang tidak ada masalah tapi tidak bisa bergaul. Nah, Itu. Ini ada yang bisa bergaul dan tidak ada masalah. diterima dunia internasional. Itu nanti kalau misalnya itu jadi Timur Tengah mau diajak kerja sama gampang, China diajak kerja sama gampang, sampai Barat Amerika sangat memungkinkan memajukan negara ini. Sudah kita dengar sampai akhir penjelasan gamblang dari Kiai Marzuki. Secara nyata tidak ada alasan lagi bagi orang yang tidak mau mendukung Anies Muhaimin karena sebab adanya PKS. Fenomena yang terjadi saat ini, Anies dan Muhaimin bergabung hanyalah sekedar untuk melangkah bersama, mewujudkan cita-cita yang sama. Bukan berarti warga NU dari pihak Gus Muhaimin masuk ke dalam PKS yang menyebabkan baiatnya batal menurut Kiai Marzuki. Semoga dengan adanya demikian bisa menjadi jawaban yang memuaskan bagi beberapa pihak. Dan apabila ada yang perlu didiskusikan, mari kita lanjutkan di kolom komentar.